Halo, kali ini di video yang ke-30 saya dalam seri belajar dasar pemrograman Dart, kita akan mencoba untuk belajar tentang praktek materi atau praktek kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan di dalamnya saya akan mencoba untuk melibatkan dari materi video pertama, kemudian saya tambahkan dengan materi loop. Ya, di situ ada for, ada while, ada do while. Dan nanti akan terlihat di situ kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan while, dan juga kapan kita akan menggunakan do while. Nah, teman-teman semuanya, untuk soalnya saya coba untuk mencari di Google saja, itu dengan kata kunci soal Excel. Mungkin soal Excel ini adalah soal yang mudah kita pahami ya, yang mudah kita pahami dan juga arahnya ke dalam aplikasi bisnis gitu jadinya. Nah, jadi larinya ke dalam aplikasi bisnis. Ini saya coba untuk memilih dulu soal-soal yang mudah memang kita cerna atau mudah kita pahami gitu ya. Nah, ini mungkin sudah pernah tapi saya coba untuk membuat. Oke, jangan yang ini aja ya. Sebentar ya. Kita coba memilih. Nah, ini aja. Kenapa saya memilih yang ini gitu kan? Karena memang di sini ada dua tabel indikator atau dua tabel ketentuan yang berbeda. Kalau ini ketentuan berdasarkan kode bagian. Kalau saya perbesar ya sebentar ya. Nah, kalau ini di tabel bagian, kita untuk menentukan bagian dan tunjangan itu kan dikarenakan variabel kode bagian. Sedangkan di dalam tabel yang kedua, itu untuk menentukan gaji pokok itu dikarenakan golongan. Ini mungkin sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya kayaknya kita sudah pernah membahas di video sebelumnya. Namun bagaimana implementasinya kalau kita mengincludekan materi loop di dalamnya. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita membuat codingnya, ya kita memulai codingnya, tentu kita harus menentukan variabel-variabelnya ya. Nah, di sini ada variabel, nanti ada variabel nama, ada variabel kode bagian, variabel bagian, kemudian ada variabel golongan, variabel gaji pokok, tunjangan, PPh, gaji bersih, dan juga variabel-variabel pendukung yang lainnya. Dan ini juga sudah pernah kita bahas di video saya di sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bahwasanya video ini ada yang missing, ada yang kehilangan materi, maka coba lihat di deskripsi, itu ada terlihat lagi playlist dari rangkaian belajar ini. Nah, di sini saya langsung membuat sebuah videonya, membuat sebuah filenya. Oke, wah ini saya buka ininya. Oke, sebentar ya. Nah, oke, ini udah saya buka IDE saya, IntelliJ IDE. Kemudian saya buat satu file untuk mengerjakan latihan praktek tadi. File, klik kanan, new, dan saya pilih dat file. Tadi materinya tentang menghitung atau data gaji ya. Ini saya buat data gaji loop. Oke, saya sudah membuat data gaji loop dan saya membuat metode utama main. Nah, di sini nanti apa itu namanya? Alur kerjanya berarti saya harus menanyakan kepada si user tentang nama dia itu siapa, kemudian kode bagiannya itu apa, ya. Nama dia siapa, kode bagiannya apa. Berarti nama ini akan diinput secara manual, kemudian kode bagiannya akan diinput secara manual. Nah, kode bagian di sini itu memiliki 3 ketentuan karena memang sudah ada dijelaskan di dalam tabel bagian ini, yaitu ketentuannya adalah ADM, ketentuannya MAN, dan juga ketentuannya adalah PRS. Nah,
Kecuali selain ketentuan ini, maka bagian dan juga tunjangan itu tidak diketahui. Ya, kita bisa membuatnya nanti bagian itu apakah kosong ataukah memang kita buat strip. Nah, kemudian tunjangannya itu kita buat nol. Begitu juga untuk penentuan gaji pokok. Penentuan gaji pokok ini juga ketentuannya daripada golongan. Nah, dari ketentuan ini, golongan itu hanya diberikan 3 ketentuan. A, B, C, tidak ada D, tidak ada E, dan seterusnya. Berarti apabila si user memasukkan A, maka gaji pokoknya 1.200.000. Tapi kalau memasukkan selain pilihan dari A, B, C ini, maka gaji pokoknya adalah 0. Oke, balik lagi ya. Berarti saya yang pertama adalah pembuatan variabel dulu. Jadi saya membuat variabel. Di sini variabelnya langsung saya tentukan aja tipe datanya. Nama ini string, ya kan, dalam bentuk string ini. Kemudian kode bagian saya bentuk dalam bentuk string juga, bagian dalam bentuk string karena memang tulisannya adalah administrasi, manajemen, personalia juga. Golongan string, gaji pokok ini saya buatnya adalah double. Tunjangan saya buatnya adalah double, PPh 10% juga double, gaji bersih juga double. Nah, oke, sekarang saya buat string untuk nama, kemudian saya pesan juga untuk kode. Serta saya pesannya untuk juga golongan. Oke, ini saya buat bagian juga biar terurut. Ya. Oke, kemudian saya buat untuk mana nih? Saya buat untuk gapok alias gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian PPh, dan gaber alias gaji bersih. Nah, saya sudah menentukan variabel-variabelnya. Ya guys ya. Sekarang saya akan meminta nilai untuk nama dan kode dari user. Jadi user harus memasukkan nama dan kodenya dulu. Seperti halnya konsep yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang memintanya kita menggunakan kelas std in dan std out atau standar in dan standar out. Maka dari itu saya buat impornya dulu untuk .io-nya. Ya, .io-nya. Di sini saya akan membuat pertanyaan std out. Ya, saya buat write sebuah pertanyaan di sini ya. Masukkan nama pegawai. Oke, biar lurus lah. Oke, ini akan muncul nanti sebuah pertanyaan di sini. Kalau kita mau lihat hasilnya sementara, ya coba saya jalanin ya. Nah, saya jalanin, nanti akan muncul pertanyaan kepada user bahwa di sini adalah masukkan nama pegawainya. Jadi nanti kita bisa menuliskan di sini. Nah, untuk sementara ini belum bisa saya tuliskan. Kenapa? Karena ini hanya sebuah judul saja. Tapi kalau mau menuliskan, berarti kita harus menyiapkan tempat penginputannya. Tempat penginputannya di sini sehingga bisa nginput. Nah, siapa yang akan menyimpan hasil inputan dalam judul nama pegawai? Tentu kalian sudah tahu juga, yaitu variabel nama. Maka di sini saya buat dengan bentuk nama, variabel nama sama dengan std in. Jadi std out itu untuk melihat ketikan, judul, tapi kalau untuk std in berarti dia itu untuk input, standar input. Nah, di sini saya buat dengan menggunakan readline scenes. Berarti readline scene itu adalah membaca barisan inputan. Nah, barisan inputan ini akan dibaca dan akan disimpan dalam sebuah variabel bernama nama. Nah, di sini terjadi error. Mungkin di video-video saya sebelumnya, di rangkaian sebelumnya ya, setahun yang lalu kurang lebih gitu kan. Itu untuk std in, readline scenes seperti ini itu tidak error. Ya kan, tidak error. Kenapa? Karena memang pada versi Dart saya sebelumnya itu dia tidak ada penanganan nul. Ya, tidak ada penanganan nul. Nul itu berarti variabel ini tidak mendapatkan nilai sama sekali. Nah, sekarang saya sudah mengupdate Dart-nya.
Saya sudah mengupdate dat-nya, dan ketika saya menuliskan stdin read line sin terjadi error. Kenapa? Karena di sini dibilang a value of type string question cannot be assigned to a variable itu string. Jadi ini nggak bisa nih. Ini stringnya ini masih butuh penanganan. Maka saya bisa menegaskan bahwasanya string stdin read line to string ini sudah tegas sekali. Nah, jadi ketika saya menambahkan ini, kemudian saya lanjutkan, maka di ujungnya itu kita bisa menuliskan, ya, kita bisa menuliskan apa sih penulisannya itu, apa sih ketikannya itu. Itu gara-gara kita menambahkan stdin, dan pada saat saya mengenter, ya, maka nilai yang saya ketikkan ini itu akan disimpan oleh variabel nama. Oke, akan disimpan oleh variabel nama dan bisa kita gunakan selanjutnya. Jadi ketika saya ingin menampilkan variabel nama, ya nama akan menampilkan apa yang kita ketik tadi. Bisa dipahami ya sampai situ ya. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu kan ditujukan untuk kode bagian ya. Berarti saya membuatnya adalah stdout write right. Kemudian masukkan betul ya. Oke, masukkan kode bagian. Oke. Nah, saya buat lurus aja biar keren. Ini saya buatnya kode. Berarti saya buat adalah stdin read line sin dan toString. Oke, pertanyaan saya sudah memiliki 2 pertanyaan. Jadi kalau saya jalanin, saya akan mendapatkan misalnya namanya adalah Fatih dan kode bagiannya adalah ADM. Sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan ingin mendapatkan nilai variabel bagian. Nah, nilai variabel bagian ini memiliki ketentuan. Yang namanya ketentuan pasti kita bisa menggunakan fungsi if untuk mencarinya. Nah, fungsi if untuk mencarinya, dan ini juga sudah ada materi saya sebelumnya. Ini berarti kita mencari nilai untuk bagian. Saya gabung terus ya, karena memang ketentuannya juga sudah ada di tunjangan, sekaligus mencari nilai tunjangan ya. Bagian dan tunjangan. Saya menggunakan metode if, berarti if apa yang menjadikan bagian dan tunjangan ini bernilai, yaitu gara-gara kode. Saya buat kode. Jika kodenya adalah ADM, ya, jika kodenya adalah ADM, maka bagiannya adalah administrasi. Oke, sedangkan untuk tunjangannya itu adalah 100, 150 dan 900. Berarti saya buat 100. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Saya coba untuk jalanin apakah memang sukses atau tidak. Sama aja. Saya coba untuk mencetak nilai, saya coba untuk ngeprint dulu nilai bagian dan juga nilai tunjangannya ya. Apakah memang betul sukses atau tidak. Terjadi error. Apakah ini? Oke, teman-teman semuanya, perhatikan di sini dengan baik-baik ya. Di versi versi DAT terbaru ini memang ternyata DAT mengeluarkan kebijakan atau peraturan, bukan peraturan ya. Intinya lebih dikomplitin lagi, lebih disempurnakan lagi. Ya kan, sehingga muncullah seperti ini, dibilang the non-null label local variable bagian must be assigned before it can be used. Jadi istilahnya begini teman-teman semuanya, variabel bagian ini itu memiliki potensi tidak bernilai sama sekali, ya, tidak bernilai sama sekali. Begitu juga tunjangan berpotensi tidak bernilai sama sekali. Jadi SIDAT tidak mengizinkan variabel itu memiliki potensi tidak ada nilai. Dari mana, Mas? Kok kita tahu bahwasanya bagian ini tidak memiliki berpotensi tidak memiliki nilai? Perhatikan teman-teman semuanya. Dari bagian atas ini, dari atas sampai ke sini,
saya tidak menuliskan nilai untuk bagian dan tunjangan. Kalian bisa ngelihat ya, bahwasanya saya sudah mendefinisikan tunjangan adalah double. Tunjangan adalah double. Saya tidak memberikan nilai sama sekali untuk tunjangan. Begitu juga bagian. Saya tidak memberikan nilai sama sekali untuk bagian. Jadi untuk mengantisipasi ini, nah, ini sampai ke sini saya tidak pernah memberikan nilai ya. Nah, sampai ke sini bagian dan tunjangan saya berikan nilai, tetapi nilai bagian administrasi dan tunjangan 100.000 akan bernilai bila kodenya saya ketik ADM. Tapi kalau saya tidak ketikkan ADM, berarti bagian dan tunjangan tetap tidak memiliki nilai. Maka di sini dia khawatir bagian dan tunjangan tidak memiliki nilai. Lantas apa solusinya? Solusinya ada dua. Solusi sederhana pertama adalah bahwasanya sebelum pada saat kita inisialkan, kita kenalkan bagian, maka bagian ini kita berikan nilai pertama. Nilainya seperti ini misalnya. Bagian adalah seperti ini. Itu dia tidak akan error. Kenapa? Karena bagian sudah tahu nilainya dia adalah kosong. Ya, begitu juga tunjangan. Tunjangan saya berikan nilai 0 selesai. Dia tidak akan ngomong lagi. Dia tidak akan dia tidak akan protes lagi. Artinya, ketika kode ini saya tidak menuliskan ADM, setidaknya bagian dan tunjangan sudah memiliki nilai kosong dan 0. Bisa difahami ya? Itu solusi pertama. Solusi kedua, guys. Wah, Mas, saya nggak suka dengan tulisan memberikan nilai itu. Berarti kalian harus memberikan sebuah nilai else pada if. Nilai else kan akan dibaca apabila seluruh kondisi pada if itu tidak kita ketikkan seperti itu. Berarti di sini saya tuliskan seperti ini, dia tidak akan error lagi, dan juga tunjangan juga tidak error lagi. Kenapa? Karena saya menuliskan apapun ya pasti akan dibaca else. Begitu ya guys ya. Jadi ini sudah solve, ada dua tadi ya. Nah, sekarang saya coba untuk jalanin. Oke, saya jalanin. Ini namanya adalah si Fatih dan kode bagiannya adalah ADM. Kalau saya mau jalanin, tadi kan kosong karena dibaca else dan si tunjangannya adalah 0. Oke, ini kebetulan saya menuliskan ADM besar ya. Tapi kalau saya menuliskan ADM kecil, seharusnya saya mengetikkan ADM itu ketemu dengan administrasi ya. Oke. Seharusnya ketemu administrasi ini. Saya coba untuk mengetikkan kecil. Mana nih? Fatih ADM. Oke, seharusnya ketemu guys. Jadi apa nih yang saya harus lakukan? Saya coba untuk membuat to uppercase. To uppercase adalah mengubah nilai yang diterima oleh kode menjadi huruf besar semua, kemudian disamakan dengan ini. Karena ini juga huruf besarnya. Jadi kisi-kisi menggunakan to uppercase teman-teman semuanya. Ketika kalian menggunakan to uppercase di sini, maka di sini harus kalian berikan nilai gede semua, besar semua. Tapi ketika kalian menggunakan to lowercase, to lowercase, maka di sini harus dengan menggunakan huruf kecil semua. Tidak boleh ada salah satu hurufnya besar karena dia sensitif ya. Oke, jadi saya menggunakan to uppercase saja. To uppercase, maka di sini saya samakan dengan ADM besar. Saya coba untuk menjalankan lagi ya teman-teman ya, karena masih belum masuk dalam radar logika kita. ADM, oke, masih 0. Apa yang terjadi? Saya coba untuk memberikan toString. Oke, saya coba untuk menambahkan toString. Ada Fatih, ada ADM. Masih bermasalah juga dengan Fatih ADM, tidak dapat. Mari kita cek aja guys dari atas ke bawah ya. Kita cek. Oke, nyampe sini read line toString. Oke. Masukkan kode bagian, kode stdin dan oke, di sini nih read byte. Seharusnya read line ya, teman-teman semuanya ya. Berarti saya ubah aja read line ini menjadi read line, kemudian kode to upper, ini saya coba nggak perlu lagi, to upper
Jadi saya to upper ini mengubah kode bagian ini ya menjadi besar semua, sehingga nanti kalian bisa menuliskan ADM kecil, ADM besar, ADM gabungan, terserah. Yang penting tulisannya adalah ADM ya, teman-teman semuanya ya. Oke, saya coba untuk menjalankannya. Saya tulis Fatih ADM besar. Oke, administrasi. Jadi saya coba untuk menuliskan yang lain. Fatih ADM, huruf kecil semua ya teman-teman ya. Juga terdeteksi ADM atau gabungan daripada hurufnya, ada A, D, M, juga dianggap administrasi. Tapi ketika saya menuliskan yang lain selain ADM ya, selain ADM misalnya AMD misalnya, maka akan munculnya kebagian yang strip dan nol. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah tahu nih ya, teman-teman semuanya. Saya lanjutkan lagi dengan coding berikutnya. Saya membuat adalah else if, kebalik, else if untuk kode to upper sama dengan apa tadi ya, hey man ya. Oke, saya lanjut untuk bagian, berarti ini adalah manajemen. Sedangkan untuk tunjangan ini tunjangannya adalah 150.000. Oke, untuk else kedua sudah, else if yang kedua sudah kita buat, yaitu ADM dan man. Selanjutnya ada kategori yang ketiga, yaitu PRS untuk personalia yang tunjangannya adalah 900. Berarti saya buat else if kode to upper. Oke, to upper sama dengan PRS, maka bagiannya adalah personalia, kemudian tunjangannya adalah 900. Oke, jadi ada bagian personalia, tunjangannya adalah 900. Nah, di sini sudah komplit ya, teman-teman semuanya. Saya memiliki ketentuan ADM, ketentuan man, ketentuan PRS, dan tidak ada ketentuan. Nah, oke, kita coba lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya bagaimana? Di sini ada Fatih. Di sini saya buat ADM. Oke. Terus saya buat di sini ada tes, ada man. Oke, manajemen. Nice. Yang terakhir coba ada PRS. Oke. Dan kalau dimasukkan selain daripada asal-asal SJH dan tidak ada. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman semuanya. Oke, supaya video ini tidak panjang, jadi saya lanjut di part kedua ya. Jadi jangan melewatkan. Terima kasih, teman-teman.